Aku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Nggak taunya tuh jadwal di SASD itu nggak tahu dari kantor tuh belum selesaikan pembayaran. Jadi saya nggak bisa jaga kan, jadi saya ya udah emang udah diatur Tuhan ya saya pulang, jadi bisa bantuin Bapon di rumah mempersiapkan hari ini. Terus orang yang lain saya tuh pesen udah lama waktu itu status temen lihat, terus ya udah deh pesen buat Jumat karena udah dapet. Terus tadi pas kita pulang bolak-balik karena saya beli makanan, tahu-tahu ada kue ini di meja gitu. Saya pikir pesanan saya gitu. Nggak taunya dikirim temen ini, Saya pikir punya teman, nggak tahu pas lagi buka dia nggak bisa bikin, opennya rusak. Tuhan gantikan loh pesanan saya tuh, Tuhan gantikan. Jadi saya juga bilang sama teman saya ngasih, terima kasih ya gini. Saya pikir dia bikinan dia karena dia boga kan, katanya enggak itu dagangan mama katanya buat tante. Oh ya gitu. Terus dia pesan kan kalau nggak habis masukin ke kulkas ya, karena dia nggak pakai banget. Hari ini tuh puji Tuhan ada cool, saya bilang kayak gitu. Ini pertolongan Tuhan pas banget ya. Iya, pas saya pesan itu juga nggak bisa, jadi saya screenshot percakapannya itu jadi berkat karena dia bilang iya Tuhan tuh nolong tepat waktu ya Tan. Iya. Pagi saya biasa ngantar si Janeta normal. Saya udah beresin mobil, bagasi udah diisi semua. Kebetulan saya belum berangkat, itu dokter Hani telepon saya. Dia telepon, pasang saya nabrak katanya kan. Kaget kan saya. Untung saya masih di rumah Ivoni kan, saya belum kemana-mana gitu. Ya dok, saya langsung kesini. Di mana dok? Di jembatan layang depan tol itu. Jadi dia dari arah Jababeka, dari rumah sakit Raja, dia mau ke IMC. Jadi pas di atas itu pembatas yang dia kan berarti dari Jababeka itu ada pembatas jatuh. Jadi dia nutupin jalan sedikit. Kan mobilnya kan gede itu kan. Akhirnya pas dia jatuhnya itu katanya miring, karena bannya langsung pecah. Jadi peleknya mobil segede itu sampai retak. Itu ban tuh langsung robek, robek. Jadi dokter Hani pelan-pelan, dia langsung telepon saya, dok jangan berhenti, saya bilang. Jadi dia udah mau turun tuh jalan terus, udah saya pandu, udah dokter jangan berhenti di itu. Saya bilang saya lewatin jembatan, biar berhentinya di pom bensin. Akhirnya dia bisa lah di pom bensin itu, tapi saya samperin ke situ, saya kejar, bannya udah jebol. Jadi pelek itu juga yang depan, berarti depan kanan ya. Itu sampai penyok begitu. Bilang ini tekanannya kencang banget, saya pikir ya. Puji Tuhan dokter Hani bisa geser mobil sampai ke situ. Saya gimana saya mau ngerjain gini, saya bilang. Ternyata kunci mobil itu karena dia udah ganti bannya sama dokter Tunggul, nggak sama, nggak standar. Jadi pakai yang kecil. Beda kan? Wah itu memang dokter Tunggul memang pakai ban gede, jadi beda kuncinya. Bawaan di mobil itu kuncinya pakai kunci yang gede. Akhirnya saya telepon lah si Bayu, orang Jasutra karena si dekat situ meluncur. Ya udahlah, itu mereka urusin. Jadi lancar. Terus jam 6 saya harusnya ngantar anak-anak sama dokter Hani ke bandara. Macetnya minta ampun tuh. Saya dari sekolah aja itu nggak bergerak, harus jemput ke Grand Wisata, ke Grand Wis, karena dokter Hani juga masih nunggu di situ sama Jericho gitu. Akhirnya kita berangkat, masuk tol nggak bergerak terus. Pesawatnya dokter Hani itu kan jam 10. Kita berangkat dari Grand Wis itu sekitar 6:30, nyampe di bandara itu 8:30, 8:30 lewat. Berarti kan 1 jam sebelum kan harus ini ya kan, boarding kan. Ya puji Tuhan masih bisa aman mereka. Tapi memang parah itu. Saya mulai dari dalam kota itu, iya, dalam kota sampai ke bandara udah kayak apa macetnya kok. Tapi puji Tuhan lah, mereka bisa sampai ke bandara dan mereka
saya cek, oh, udah berangkat, katanya udah aman. Puji Tuhan semua berjalan lancar ya. Jadi Dokter Ani salam buat kita, dia nggak bisa ke. Saya kemarin itu dititip sama mama saya itu mau jual kafling di San Diego. Iya. Saya blank banget gimana caranya gitu kan. Nah, mama saya itu punya kafling di San Diego. Mama saya bilang, bisa nggak ya Hana, mama titip kamu jual kafling. Mama pengen butuh cepat sebenarnya untuk keperluan katanya. Terus saya bilang, mah sebenarnya Hana tuh nggak pernah jualan kafling kuburan loh, beneran. Saya bilang sama mama saya, mah jujur aja Hana nggak janji ya bisa cepat karena emang udah ada pengalaman apa untuk kafling kuburan. Ya udah nggak apa-apa, tetap dipasarkan, tetap di pasang di status, pokoknya saya nanti pasarin. Memang benar, apa yang udah dipikirkan itu Tuhan sediakan ya. Nggak sampai 1 minggu laku. Begitu. Saya tuh heran, sakit di Cikarang kok bandel. Kalau di Lumajang kok gampang waras. Ya. Jadi saya tuh bilang, Tuhan kenapa? Kenapa ya? Karena yang saya saksikan waktu saya kena vertigo malam ya. Juga saya mau saksikan ini ada tanda. Ini ya, tanda ini. Ini kejadiannya tanggal 2 September kemarin ya. Jadi anak saya pelayanan sore, saya waktu itu di Jember. Terus habis ibadah anak saya masih evaluasi ya. Saya itu keluar. Nah saya kan gereja itu banyak pohon-pohonan gitu ya, rindang gitu. Saya tuh jalan. Saya tuh disengat binatang itu jam seumur-umur belum pernah rasanya sesakit itu ya. Jangan gitu, nggak tahu apa yang sepertinya nyengat itu. Dan ketika saya merasakan sakitnya itu, kok langsung itu langsung saya merasa semua. Jadi saya ingat, ya masa ulo ya, masa kalajengking kan gelap-gelap ya. Saya tidak bilang anak saya, lah saya jalan ke depan. Di dalam tas saya itu kan selalu ada minyak kayu putih dan minyak tawon. Loh, hari itu iso tasku gak ada minyak tawon dan minyak kayu putih. Saya tuh sampai gini, yang ada cuma air aja. Jadi sampai gemeter tuh saya buka gini. Aduh, saya ingat lagi Pak Ular, saya berdoa aja. Tuhan, saat ini aku terdesak tidak ada apa-apa. Selain hanya ini, minyak kayu putih nggak ada, minyak tawonnya nggak ada. Dan saya ingat lagu yang ada dalam darahnya ya, ada kuasa dalam darahnya. Jadi saya cuma berdoa, Tuhan mohon kuasamu, air ini kau ubahkan menjadi darahmu yang penuh kuasa, sehingga kalau ada bisa di dalam tubuhku, biarlah lewat air ini aku mengalami kesembuhan. Saya minum blok, tapi saya gemeter ya, karena sakitnya itu udah pulang itu di dalam mobil saya diem aja. Aku ini disengat ular atau kalajengking. Ya sudah, kalau waktunya ya aku siap Tuhan. Wong umur ya sudah dapat bonus ya, gitu dalam hati saya. Sampai di rumah itu saya nggak bilang anak-anak suruh minyak kayu putih, minyak tawon saya olesi, kemudian saya juga berdoa. Malam saya tidur ke sini sakit, tak taruh di atas belum sakit, saat ini sakit, saya terlentak sakit, semua sakit ini. Kemudian ini merah gitu. Nah yang saya rasakan seperti di aliran darah saya itu semua sakit gitu lah. Kemudian 3 hari saya semakin mereda. Saya bilang terima kasih Tuhan, ternyata aku masih diberi waktu, berarti ada sesuatu yang harus aku kerjakan untuk Tuhan. Baru saya cerita pada anak saya mereka bilang, mana itu biasa, oh yang itu bahaya. Ya tapi di dalam Yesus semua bahaya itu dilakukan. Dan puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan. Puji Tuhan nih, kesaksiannya luar biasa nih. Kalau paket kilat semua nih kesaksian tadi kan. Kalau dengar begitu kayaknya wah enak bener gitu kan. Tapi kan nggak selamanya seperti itu. Kenyataan yang kita hadapi nggak seperti itu. Ya kan, banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Kita baca firman Tuhan, kita dari mulai 1 Korintus ayat
yang 13, pasal 13 ayat yang 4 aja. Taman Anggrek, wangi bener. Saya pikir apa nih? Ramai orang ngantri panjang begitu. Wih, luar biasa, apa nih saya pikir nih, orang ngantri sampai segini banyaknya. Oh ternyata itu loh, baru launching 20 tahun yang lalu ya, roti O. Oh, itu ya, baru wangi. buka. Jadi orang ngantri, wah saya penasaran juga nih, pengen ngerasain roti apa sih. Saya lihat coklat-coklat begitu, baunya bau kopi. Dalam hati saya kan nggak suka kopi, nggak minum kopi saya, tapi wangi ya gitu ya. Wanginya saya suka, minumnya saya nggak suka kopi itu ya. Jadi antar dah keliling dulu ya kan, terpulangnya baru beli, mungkin udah agak sepian. Oh udah kesana kemari tuh ya, udah kesana. Begitu balik, wih masih ngantri juga. Wah luar biasa ini, enak banget nih pasti rotinya. Saya pikir ngantri saya, ya kan. Itu baru model tren yang pabrik roti kelihatan bikinnya gitu kan, yang gitu-gitu kan, sekitar kayak gitu kan. Oh saya lihatin satu rak turun abis satu, luar biasa dagang begini. Waduh bentaran bisa beli pesawat dalam hati saya nih ya kan gitu kan. Saya ngantri Pak, saya lihat jam udah setengah jam Pak, saya belum, masih panjang atau ya Yesus saya bilang ini, ya kan. Saya bilang saya bisa sabar nungguin kayak gitu gara-gara rotinya juga saya belum tentu suka nih ya kan. Bener aja begitu saya beli, dalamnya kan nggak ada isinya roti. Iya kan, saya gigit, saya bilang ini roti apa ini? Udah segitu lamanya Pak. Tahu nggak Pak Bu, saya bisa sabar ngantri segitu lamanya. Kenapa? Saya lagi PDKT sama cewek. Cewek ini ngantri, saya ikutin. Jadi saya sabar bukan karena sabar saya punya kesabaran, tapi saya punya agenda, ya kan. Saya lagi PDKT sama cewek ini biar menyenangkan. Gitu nih, sabar beda lagi ya kan ceritanya. Itu juga suami sabar sama istri, ya kan. Istri juga sabar sama suami, ya kan. Udah ditungguin udah sekian tahun, ya kan. Ini apa namanya, suami bilang ini istri bukan tambah tunduk tapi malah tambah nanduk, ya kan. Istrinya bilang ini suami bukan makin mengasihi tapi tambah makin dingin, ya kan, karena udah kelamaan, ya kan. Kalau dulu waktu kita PDKT kan kita oke-oke aja, mau ngantri 1 jam 2 jam oke-oke aja kita, ya kan. Kalau udah suami istri, kalau kayak sekarang saya suruh ngantri gitu, enggak lu aja deh ngantri deh, nunggu di tempat lain, udah nggak bakalan mau saya begitu, gara-gara roti ngantri sampai kayak begitu, ya kan, nggak akan pernah bisa lagi ceritanya, ya kan. Nah kan sabar juga pada saat kita sakit, kita sabar menanti doa kesembuhan yang kita nggak mau dapat, ya kan, karena kita sakit, kita banyak masalah, ada beban. Kita sabar nunggu terobosan ekonomi mungkin dari Tuhan, ya kan. Sabar, apa sabar yang seperti itu? Sabar yang firman Tuhan yang bilang seperti ini kan. Itulah kebanyakan kita kenyataannya seperti itu yang kita hadapi sehari-hari. Ya kan, kalau tadi kesaksian luar biasa banget itu memang cepat banget ya kan. Bisa seperti itu, ya kan. Memang ya maunya sih kita juga seperti itu ya, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Nah kadang-kadang kita bisa kehilangan sabar, kita bisa habis sabar. Kenapa? Karena yang jadi fokus kita itu cuma jawaban doa. Yang jadi fokus kita pada saat kita sakit, kita cuma minta jawaban doa, minta kesembuhan. Yang jadi fokus kita mesti sembuh. Yang jadi fokus kita pada saat kita mengalami masalah ekonomi atau masalah bebannya, kita butuh terobosan, kita mesti ada terobosan, kita menanti itu. Nah itu yang bisa bikin kita kehilangan kesabaran. Karena apa? Karena itu semua fana. Kalau kita fokus sama hal-hal yang fana, itu bikin kita rentan, bikin kita lemah, dan bikin kita bisa kecewa, bahkan kita bisa tinggalin Tuhan.